perkenalkan nama saya Marcelina Kamonto, asal dari Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat ini saya sedang menjalani kuliah PPG grade 1 tahun 2024 STK Santo Yakobus Merauke. Dan pada saat ini saya memasuki tahap yang selanjutnya, yaitu PPL 1 dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Selamat menyaksikan. Semangat pagi. Stand up, please. Say greeting. Sit down, please. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Unggul, kreatif, kasih, visioner. Oke, luar biasa. Bagaimana Pak kabar pada pagi ini? Baik. Oke, ada yang sakit? Tidak. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, maka Ibu mau cek dulu perlengkapan kalian semua, apakah siap untuk belajar pagi ini atau tidak. Sekarang Ibu mau cek siapa yang bawa buku catatan dan kitab suci. Oke, Ibu. Siapa yang tidak membawa buku paket? Kenapa tidak bawa buku paketnya? Hah? Ya, minggu depan kalau tidak bawa lagi buku paket, Ibu akan berikan sanksi ya. Oke? Nah, sekarang oke, baik anak-anak sekalian, sebelum lanjut pada materi hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya. Nah, oke, men. Aku Bang. Ya, sebagai perempuan dan laki-laki. Oke, aku Bagja sebagai perempuan dan laki-laki. Kita dulu buat teman kita. Aku Bagja sebagai perempuan dan oke, silakan santris. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sebelum lanjut, kita akan menyanyi dulu ya. Menyanyi satu lagu, yaitu lagu ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, terima kasih. Allah Bapa, terima kasih. Oke. Jadi pada pagi ini kita akan masuk dalam materi kita yang pertama, yaitu aku memiliki kemampuan. Menurut kalian, apa itu kemampuan? Ayo, aku bisa. Oke, Ilven, apa itu kemampuan, Ilven? Bakat atau talenta yang dipercayakan kepada kita. Iya, bakat
Sekarang bisa dilihat. Nah, ternyata kemampuan adalah bisa dilihat. Suatu keahlian atau keterampilan yang kita miliki untuk melakukan sesuatu yang baik, seperti mampu memecahkan soal matematika, ya, atau olahraga. Apa ya, tadi sudah dikatakannya, apa kata lain dari kemampuan? Nah, kemampuan itu ada bakat, potensi, kemudian ada minat. Nah, coba lihat dulu apa contoh dari bakat. Nah, bakat kemampuan yang bersifat alami dan genetis yang merupakan turunan dari orang tuanya. Contohnya bisa dilihat. Coba baca dulu di papan. Contohnya, misalnya orang tuanya pandai bernyanyi. Nah, tentu mungkin bisa saja anaknya juga pandai bernyanyi. Jadi itu disebut dengan turunan genetik alami dari orang tua. Oke, lanjut. Potensi. Nah, hal namanya. Lanjut kita lihat. Nah, coba perhatikan gambar. Bisa dilihat? Bisa. Gambar apa saja kayak itu di depan? Bukan gambar. Gambar apa saja kayak itu yang ada di depan? Gambar yang pertama adalah, ya, bayangkan mencakar kan? Ya, mencakar. Ya, mencakar matematika. Nah, yang kedua ada juga yang bermain bola. Ada yang atlet lomba lari. Ada yang bisa lomba lari di sini? Ya. Kemudian ada yang menari, ada yang bisa menari? Ada? Oh, ada. Ibu akan memberikan lembar pekerjaan untuk mengidentifikasi berbagai kemampuan diri. Ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Oke, silakan dijawab. Sekarang kita lanjut. Yang berikutnya yaitu kita akan masuk dalam kelompok. Nah, sekarang anak-anak sekalian buat kelompok dulu. Sekarang tugas kalian adalah dalam kelompok adalah menjawab pertanyaan. Oke. Sekarang ini tugas dalam diskusi kelompok. Bisa banyak ya. Ini nih.
poin pertama, agar manusia mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada. Oke, agar manusia mengetahui kemampuan yang ada. Ada yang lain, kelompok yang lain masih ada? Ada tambahan dari kelompok lain? Oke, kelompok Dapat memudahkan seseorang dalam menentukan masa depannya. Oke. Dapat menentukan seseorang dalam mencapai masa depannya. Tepuk tangan buat kedua kelompok. Sekarang buka, ambil kitab sucinya dan kita baca teks kitab suci Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ada yang bisa membaca? Oke, silakan Selfie. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerjaan surga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hal seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Sekali perbuatanmu itu, hai hambaku baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke, ada yang bisa lanjut? Saya. Oke, silakan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sanalah akan terdapat keratap dan keratap. Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Oke, terima kasih kepada kedua teman kita yang sudah membacakan kitab suci pada hari ini. Sekarang tugas kelompok kita adalah menganalisa teks kitab suci yang sudah dibaca ya. Oke. Sekarang dikerja waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit mulai sekarang, oke. Kelompoknya tadi nomor 2 ya. Yang kelompok sini yang nomor 1. Saya mau tanya dulu, bagaimana hamba yang menerima 1 talenta? Oke, dia pergi menggali lubang, menggali tanah ya, menggali tanah, membuat lubang dan menyembunyikannya di dalam tanah. Tepuk tangan buat kelompok. Yang berikut, pertanyaan yang kedua. Hasil yang diperoleh, adakah hasil yang diperoleh itu dari yang diberikan laba 1 tadi? Tidak. Ternyata tidak ya, tidak dapat. Karena dia menyembunyikan. Bayangkan, dia tidak kembangkan uang yang diberikan Tuhan sehingga Tuhannya marah. Dia campakkan ke dalam kegelapan. Ya. Berikut kita lanjut yang kedua. Kelompok berikut ada yang bisa bagaimana apa yang dilakukan setelah menerima talenta apa yang diberikan 2 talenta. Oke, di sini dulu ya, apa yang diberikan 2 talenta. Oke. Apa yang diberikan 2 talenta yang dilakukan setelah menerima talenta itu? Ia mengembangkan talenta yang diberikan tuannya itu. Oke,
Dia mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya. Betul ya? Tepuk tangan dulu buat. Setelah dikembangkan, hasilnya apa yang diperoleh? Memperoleh laba 2 talenta. Oke, memperoleh laba 2 talenta. Jadi tadi diberikan 2. Kemudian memperoleh laba 2 talenta, akhirnya berubah menjadi 4. Luar biasa. Kesimpulan, sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Yang pertama adalah 1. Tidak menyombongkan diri atau rendah diri. 2. Melatih diri terus-menerus, tekun dan disiplin. Yang ketiga, selalu menetapkan Tuhan dalam upaya mengembangkan kemampuannya. Dan yang keempat adalah selalu bersyukur. Anak-anak sekalian, kita masuk dalam refleksi. Nah, refleksinya setelah mempelajari materi aku memiliki kemampuan, maka mari anak-anak sekalian kita melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa manfaat dan makna apa saja yang kamu peroleh? Beri kesempatan kepada teman kita. Apa manfaat yang diperoleh setelah menerima pelajaran hari ini? Oke, tepuk tangan dulu buat Selvi. Oke, jadi Selvi, teman kita Selvi menyatakan bahwa dengan belajar aku memiliki kemampuan, dia mengingatkan saya untuk mengetahui berbagai kemampuan.